Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat berkumpul bersama pada hari ini. Meskipun dalam keadaan online, semoga kita dapat senantiasa diberi kesehatan. Amin. Atas terselenggaranya acara ini, kita, Alfa, dapat melihat wajah-wajah baru yang akan ditunggu untuk berproses bersama, yang pada dasarnya organisasi merupakan suatu wadah, ide gagasan, tempat sharing, Ar-Rahman Maliki Yaumiddin. Iya, na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini di Zoom meeting ini kami hendak menyelenggarakan kegiatan Olma Alsa Lokal Chapter 21 yang sudah hadir dan terlibat dalam acara ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan berkat-Nya, karena kita dapat berkumpul dan menghadiri acara organisasi Leadership Management of Alsa 2021. Meskipun dalam kondisi seperti ini kita terbatas oleh ruang dan tempat, yaitu sesuai dengan tema Organizing Leadership Management of Alsa 2021 kali ini, yaitu Develop Your Potential to be a Golden Tomo, selaku Presiden Alsa National Chapter Indonesia. Yang saya hormati Ibu Dinasalis Wildana SHI LLM, selaku Pembina Alsa Lokal Chapter Universitas Jember. Yang saya hormati Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono SHMH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Dan yang saya banggakan, seluruh peserta organizing Jember, teman-teman. Jadi sangat senang bagi saya bisa menyampaikan sepatah dua patah kata di pagi hari ini. Saya ingin mengawali kata sambutan ini dengan menyebutkan bahwasanya Alsa LSUJ ini merupakan salah satu local chapter pionir dalam Alsa National Chapter Indonesia. Menurut saya pribadi, di mana maka dari itu turut berbanggalah kalian para calon members bisa menjadi bagian dari Alsa LSUJ. Saya yakin lembar baru ini akan menjadi perawalan dari Tuhan Yang Maha Esa, karena kita diberi kesempatan untuk menjalankan aktivitas dalam keadaan yang kondusif, aman dan sehat, serta meskipun masih di tengah pandemi. Rasa syukur ini tentunya seraya kita mendoakan saudara sebangsa dan setanah air kita yang sedang tertimpa musibah. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka dan Tuhan menuntun kita semuanya untuk selalu peduli kebutuhan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk di dalamnya adalah kegiatan kemahasiswaan, yang di dalamnya ada Ormawa, di dalamnya ada Alsa juga, begitu ya. Satu sisi kita tetap bisa adaptif dengan melaksanakan kegiatan ini, artinya Olma yang biasa dilaksanakan secara luring, secara tatap muka, secara offline begitu, tetap kita bisa laksanakan secara daring. Artinya ini menunjukkan teman-teman Alsa sekarang anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, penghargaan tahun 2019, Satya Lancana Karya Satya Presiden Republik Indonesia. Riwayat jabatan struktural 2003 hingga sekarang, staf pengajar tetap Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2004 hingga 2006. Masih ada bersama kita Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono. Beliau ini selalu energik gitu. Saya selalu salut melihat beliau ini. Jadi kalau adik-adik ingin melihat sosok yang energik itu, maka lihatlah Pak Dekan, Pak Dr. Bayu. Beliau sangat energik dan luar biasa dan kreatif gitu. Jadi terima kasih Pak Dekan sudah kasih kita hari ini. Oke, baik. Saya mengambil judul dampak segi informasi terhadap hukum pidana, isu seputar Undang-Undang ITE. Nah, tadi saya katakan di awal itu saya akan berangkat dari hal yang makro dulu, sifatnya umum dulu supaya konteksnya dapat, baru nanti kita bicara ke hal yang spesifik, persoalan yang ada di dalam Undang-Undang ITE, gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, ada di Oke. Baik, pertanyaan yang menurut saya sangat cerdas dari Saudara Maulana.
Dan ini kaitannya dengan pasal 27 ayat 3. Ya, pasal 27 ayat 3. Ini sebetulnya salah satu pasal yang sudah direvisi di dalam Undang-Undang Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ike Dewi Dayana, Swadana SHMU. Terima kasih telah menyempatkan waktunya dan semoga materi yang telah Bapak sampaikan dapat berguna bagi teman-teman semua. Berikut saya serahkan sertifikat secara simbolis kepada Bapak sebagai pemateri pada Olma Alsa LC UJ 2021. Sebelum memasuki agenda pematerian, saya akan bacakan terlebih dahulu isi pemateri hari ini. Sena Britantoro Ramadan Suditomo. Date of birth, London 25 Desember 1999. Address Jalan Villa Indah 6, nomor E12 Jakarta Selatan. Academic background, SD Cambridge Kebayoran pada tahun 2005 sampai 2011. Venus International. Lalu ada Laila Regina Francine, berasal dari ALSA National Chapter Indonesia juga sebagai Vice President of STED. Lalu ada Nur Khairunisa binti Muzamil Syah, selaku VP PRM. Baik, mungkin teman-teman juga sudah mengetahui bahwasanya Asian Student Association ini memiliki 17 negara, 17 anggota, mulai dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Macau, Laos, Thailand, Jepang, Korea Selatan. Sebelumnya selamat pagi menjelang siang, Viko ya? Iya. Oke, selamat pagi menjelang siang. Mungkin yang tadi pertanyaannya terkait Alumni Society of ALSA bukan? Atau ASA itu? Iya benar. Oke. Jadi izinkan aku juga untuk menjawab ya. Alumni Society of ALSA ini atau yang disebut sebagai ASA ini adalah salah satu perkumpulan ataupun asosiasi dari masih semangat ya menjalani Olma. Terima kasih Pak. Sekali lagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu pada sahabat saya Sena Suditomo karena sudah bersedia untuk hadir pada Olma Alsa LC kali ini. Berikut saya serahkan sertifikat kepada Sena Suditomo secara simbolis. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Tempat tinggal Pembersari Permai IR17 Jember. Edukasi SDN Karangrejo 02 Jember pada tahun 2000 sampai 2012. SMP Negeri 1 Jember pada tahun 2012 sampai 2015. SMA Negeri 1 Jember 2015 sampai 2018. Dan dari tahun 2018 hingga saat ini, ketika ALSA National Chapter Indonesia itu sendiri itu ada menaungi seluruh lokal chapter di seluruh Indonesia, menaungi 14 lokal chapter. Nah, lokal chapter inilah menjadi anggota dari ALSA National Chapter Indonesia. Nah, ALSA sendiri adalah organisasi non-politik dan non-government organization. Nah, ALSA sendiri kan bergerak di bidang atau nantinya akan ada oprek lagi Kak per divisinya. Oke, bisa langsung saya jawab yang moderator. boleh langsung Kak. Terima kasih pertanyaannya untuk Kania. Mengenai mekanisme untuk kita berada di staf divisi. Nah, tentunya setelah Olma ini nantinya kan teman-teman akan disahkan menjadi member. Nah, setelah menjadi member nanti ada yang namanya proses staffing, yang dimana sebelumnya kita akan memaparkan. ALSA Lokal Chapter Universitas Jember adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember yang berada dalam lingkup National Chapter Indonesia. Landasan atau dasar hukum ALSA Lokal Chapter Universitas Jember terdiri dari landasan ideal dan juga landasan konstitusional. Landasan ideal dalam ALSA sendiri adalah Pancasila, sementara untuk landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. ALSA itu Baik, terima kasih Rian atas penjelasannya, akan saya terima, dan saya juga mau pesan ke teman-teman peserta dengan saya menyampaikan materi barusan. Saya berharap untuk teman-teman yang nantinya berproses di ALSA dengan giat, dan saya akan tunggu proses teman-teman semua. Gitu ya.
Selanjutnya, Internasional sendiri dimulai pada saat 18 Mei 1989 di Jakarta. Nah, yang selanjutnya pada tahun 2001 dilakukan Seoul Agreement, yang pada tahun 2002 diadakanlah video conference untuk membahas ALSA yang diikuti oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Selanjutnya pada tahun 2003 digunakanlah nama ALSA di Conference Bangkok. Saat ini SMA Negeri 7 Malang 2015 sampai dengan 2016 Ketua Sekbid 5 OSIS SMA Negeri 7 Malang, dan 2016 Ketua Pelaksana LDKS OSIS SMA Negeri 7 Malang. Pengalaman 2018 Makassar, CEO Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi CLCC 2018, 2019, CEO Transportasi Olma 2019, Delegasi Sambokas 2019 Jakarta, Kemarin saya sempat menjabat sebagai direktur, dan kali ini di Olma 2021 saya dipercaya menjadi materi leadership. Menurut saya sebagai pemimpin tidak mengenal atasan maupun bawahan, melainkan rekan kerja. Karena sesuai dengan pengalaman saya kemarin sebagai direktur, misalnya aku ngomongnya kecepatan, boleh diingetin nggak, Opa? Yang skills for effective teamwork, yang mungkin perlu mempunyai skill dalam perancangan program kerja maupun perancangan strategi dan tujuan dari suatu organisasi yang dipimpin. Skill komunikasi dalam berorganisasi bagi seseorang pemimpin, sedangkan kita termasuk seorang yang sulit mengutarakan pendapat dan termasuk seseorang yang berbicara harus berpikir secara tekstual. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya untuk Mbak Rani. Lebih halus juga, kalau jujur, menjalankan misalnya atau arahannya dengan sepenuh hati, seperti itu, Kak. Dan juga saya ingin bertanya, kalau menurut Kakak tuh arti kepemimpinan kali ini. Sebagai seorang pemimpin tidak mengenal adanya atasan maupun bawahan, melainkan rekan kerja. Dibutuhkan ide-ide cemerlang dari seorang pemimpin untuk memberi inovasi pembaruan dan kemampuan kekompakan kerja bersama rekan kerja. Untuk itu dibutuhkan skill for effective teamwork, yaitu communication skills, planning and organizing skills, dan problem solving skills. Sekian kesimpulan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat LCUJ, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya untuk MC. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Mas Dava karena sudah bersedia untuk menjadi pemateri untuk Olma kali ini. Berikut saya serahkan sertifikat secara simbolis pada Mas Dava. Pemimpin tidak mengenal atasan maupun bawahan, melainkan semua teman merupakan rekan kerja. Leadership diciptakan bukan dilahirkan. Dari seorang pemimpin diperlukan ide-ide cemerlang untuk memberikan inovasi pembaruan. Leadership atau pemimpin diperlukan untuk pihak mandiri dalam penyampaian. Sebagai seorang pemimpin tidak mengenal atasan maupun bawahan, namun rekan kerja. Seorang pemimpin memerlukan ide-ide yang kreatif untuk memberi inovasi dan pembaruan baik dari pengurus maupun anggota. Seorang pemimpin memerlukan 1 Februari 1997. Alamat di Sinoman, Mojokerto, Jawa Timur. Edukasi 2012 SMA Negeri 1 Puri Kabupaten Mojokerto. 2015 S1 Fakultas Hukum Universitas Jember dengan IPK 3,72. 2019 S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan IPK 3,81. Lalu Professional Development IM Mobile Academy 2004. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokal Chapter Universitas Jember. Senang rasanya bisa berbagi pengertian, kemudian sejarah nasionalisme dan sama rasa, sama budaya, dan dari situ timbul kecintaan terhadap negara. Kemudian dan Prancis yang digaungi oleh Napoleon Bonaparte di situ. Selain itu kita sopan, dan sejak saat itu banyak sekali netizen di Indonesia yang menyerang akun. Kedua, apa hubungannya nasionalis sama ultranasionalis yang dibawa oleh kampanye Donald Trump? Terus apa hubungannya sama dengan komunis? Ini nunggu pertanyaan satu lagi. Telah disampaikan dapat berguna bagi teman-teman semuanya. Berikut saya serahkan sertifikat secara simbolis kepada
Kak Fahmi Ramadan Firdaus sebagai pemateri pada Orma Alsa LCUJ 2021. Terima kasih teman-teman, sukses semuanya, salam hangat dari ini. Terakhir dari saya, memang Indonesia ini nggak sempurna ya, tapi Indonesia itu layak untuk diperjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi Adanya organisasi GAPI, GAPI atau Gabungan Politik Indonesia yang mengusulkan Indonesia berparlemen pada tahun 1938. Yang terakhir yaitu yang keempat yaitu masa pendobrak pada tahun 1945. Memproklamasikan kemerdekaan. Delegates of Global Goals Model United Nations di Thailand, April 2009. Ilmu Hukum di Universitas Jember dengan IPK 3,51. 11. Asia World Model United Nations 3 di Bali, September 2019. Internship Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Jember, Juli 2000. Agustus 2018. Internasional Mereka. Oke. Minta maaf kalau misalkan habis ini bakal ada azan terus lumayan kenceng, tapi aku lanjutin aja karena di sini azannya kayak pengertian public speaking. Pasti akan banyak sekali pengertian public speaking yang ada di internet. Aku nih orangnya introvert, aku nggak bisa ngomong di depan banyak orang gitu. Apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens yang mendengarkan kita. Oleh karena itu, jaga kontak mata dengan audiens. Ketika misalkan teman-teman merasa gugup nih, apa cara mengatasi hal tersebut dan tips dan triksnya gimana, Kak? Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ini Maulana. Menjadi seperti public speaking atau pas kayak menjadi MC atau misi-misi seminar gitu, Pak. Kayak di sini, apalagi tadi ngeliatin mukanya siapa sih tadi yang ngantuk-ngantuk itu, jadi kayak yang awalnya aku deg-degan, jadinya aku malah saya serahkan sertifikat. Baik, selanjutnya akan dan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian Kak Indra juga memberikan tips untuk menjadi moderator. Kak Indra memberikan 9, tetapi saya hanya akan membaca sebanyak 4 saja. Pertama, moderator bukan pekerjaan spontan atau seketika. Public speaking adalah komunikasi bukan sebuah pidato, drama, presentasi, menit, tidak cepat lainnya. Diskusi itu lebih fleksibel. Jadi mau teman-teman diskusi ataupun forum di tempat kafe ataupun di mana, bebas. Next. Termin 1 untuk kepenanya kedua dipersilakan untuk Nawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Narla Husna. Mohon izin bertanya ya, Kak. Jadi kan di sini dijelaskan bahwa tentang tata cara berforum, jenis-jenis dalam forum, terus komponennya. Yang saya tanyakan di sini kan biasanya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih untuk Kak Martina Batara untuk mengisi acara Organisasi Leadership Management of ALSA. Berikut saya serahkan sertifikat secara simbolis. Terima kasih banyak Kak, udah mau bersedia mengisi di acara ini. Gimana acara Olma ini? Apakah seru atau gimana? Kesannya di acara Olma ini memberikan
pengalaman eksperimen baru buat saya pribadi, karena sebelumnya saya nggak berani buat speak up, nggak berani buat ngomong. Kemarin nyoba buat maju, buat daftar seperti itu. Sukses terus buat Alsa pokoknya. Baik, akan saya bacakan untuk SK Director. Keputusan Director Asian Law Student Association Local Chapter Universitas Jember, nomor 35 Regita Intan Paramita. Siap, ada Kak. Ada Kak. Zuhrotul Ainia. Hadir Kak. Wisdan Zahra Masir. Wisdan Zahra Masir. Oke, next. Harum Rizky Amalia. Hadir Kak. Wahyu Yustianto. Saya berjanji. Saya berjanji. Dengan bersungguh-sungguh. Dengan bersungguh-sungguh. Akan memenuhi kewajiban. Akan memenuhi kewajiban. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Sebagai member ALSA Local Chapter Universitas Jember. Sebagai member ALSA Local Chapter. Minta kami ini. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Rabbi firli wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kami dari ALSA Ucapkan selamat datang kepada member baru dari teman-teman telah dilantik sebagai member ALSA LCIJ. Besar harapan kami untuk kita dapat berproses bersama. Terakhir kalinya, selamat teman-teman.